Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kehadiran para audien yang hari ini memadati Pendopo Kabupaten Jombang untuk menghadiri pelantikan pengurus PWI Jombang periode 2021-2024 dan saresehan yang mengambil tema meneladani Kiai Wahab Hasbullah dan mengusung spirit perjuangan. Saresehan ini berawal dari diskusi kecil ya di tingkat teman-teman wartawan tentang Jombang. Kalau kita mengibaratkan Jombang itu adalah sudut kecil dari sebuah rumah besar yang bernama Indonesia. Tapi dari sudut kecil itulah selalu melahirkan letupan-letupan, selalu melahirkan kejutan-kejutan. Sehingga tidak aneh, banyak sekali tokoh-tokoh yang lahir dari sudut kecil yang bernama Jombang itu. Kalau meminjam istilah Gus Dur, beliau ngendikan ada 7 orang gila dari Jombang ya. Ada Gus Dur sendiri, ada Cak Nurholis Majid, ada Cak Nun, ada Asmuni, ada Salman Hafid, ada Wardah Hafid, dan ada Abu Bakar Ba'asyir. Tapi itu hanya contoh kecil. Masih banyak tokoh-tokoh dari Jombang yang bisa berkibar di pentas nasional ya. Termasuk yang tidak akan dilupakan adalah dalam sejarah adalah trio pendiri NU. Ada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, dan Kiai Haji Bisri Sansuri. Dari diskusi kecil kita akhirnya melebar. Hari ini kita angkat menjadi saresehan. Yang kita angkat adalah bibit unggul dari Jombang, yakni Kiai Wahab Hasbullah. Karena bagi kami Kiai Wahab itu adalah sosok multi talenta. Kiai Wahab adalah sosok penggerak organisasi. Kiai Wahab adalah sosok aktivis NU. Kiai Wahab sosok penopang gerakan ekonomi. Namun sayang ya, banyak yang tidak melihat gerakan Kiai Wahab dalam bidang literasi. Setelah satu tahun setelah NU berdiri, Kiai Wahab mendirikan majalah Suara Nahdlatul Ulama ya. Beliau duduk sebagai pemimpin redaksi. Nah, dari tulisan-tulisan itulah Kiai Wahab membangkitkan semangat kebangsaan, menggerakkan semangat nasionalisme hingga Indonesia mencapai kemerdekaannya lewat piranti tulisan. Itu sangat luar biasa ya. Nah, hari ini kita akan mengupas lebih jauh jejak jurnalistik, jejak kepenulisan Kiai Wahab. Untuk itu di hadapan kita sudah hadir para narasumber yang sangat luar biasa. Bapak Kiai Haji Abdul Mun'im DZ. Pak Mun'im adalah ya sosok yang sangat luar biasa di NU ya. Saat ini menjadi wakil sekretaris wakil sekjen PBNU. Pak Mun'im ya. Pernah juga di LTNU. Tidak kalah juga Cak Mun'im banyak melahirkan buku-buku ya. Soal Mbah Wahab, Cak Mun'im ini rajin mengumpulkan pidato, tulisan-tulisan Mbah Wahab yang dibukukan dalam Kiai Wahab Hasbullah, Kaidah Berpolitik dan Bernegara. Itu karya dari Cak Mun'im. Tepuk tangan.
Tiba pemateri yang ketiga, Bapak Ki Haji Munim DZ mungkin lebih banyak mengeksplor kiprah Mbah Wahab di bidang kepenulisan ya. Waktu dan tempat untuk Cak Munim saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad Abdillah. La haula wala quwata illa billah. Ba'du. Yang saya hormati segenap jajaran pengurus Yayasan Wahab Kasbullah Foundation dan kami dihadiri oleh Bu Nyai Ulfa. Yang saya hormati segenap jajaran pengurus PWI yang baru saja dilantik. Semoga berjalan sesuai dengan spirit yang dikembangkan oleh Mbah Kiai Wahab Kasbullah. Yang saya hormati Ibu Bupati Jombang, Ibu Mujidah Wahab, narasumber Pak Kiai Khairul Anam, ini senior dan guru saya, dan para hadirin sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah saya bisa hadir di sini katanya sebagai orang Jombang katanya tadi itu. Ya, tadi moderator Pak Yusuf menyebutkan bahwa di Jombang ada 7 orang gila gitu. Moderator nyebut ada 7 orang gila di Jombang ini, yaitu Gus Dur, Cak Nur, dan lain-lain, Asmuni. Itu yang periode kemarin. Sebelumnya udah ada orang gila juga periodenya, Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab, Mbah Bisri, Mbah Romli, banyak sekali. Hanya dulu periode orang hebat gitu. Periode orang gila disebut orang hebat. Pra-kemerdekaan sampai pasca kemerdekaan masih muncul lagi generasi yang hebat di Jombang ini. Tapi rupanya sekarang sudah berlalu masa periode orang gila gitu. Jadi moga-moga kita ini periode orang yang waras lah gitu. Hanya Pak, kita ini periodenya orang pinggiran. Saya itu baru merasa orang Jombang yang sekarang ini gitu. Sebelumnya saya itu pinggiran di Jombang sana, di Berangkal itu perbatasan dengan Nganjuk di tepi Sungai Berantas. Nah Pak Yusuf ini rumahnya pinggiran juga di Mojo Kambang itu jauh sekali itu. Sebelahnya Kediri sana gitu. Cak Anam juga pinggiran juga. Ini periode sekarang ini. Tapi ini juga jangan diremehkan. Karena ini disebut juga dalam Al-Qur'an. Di sekolah ini disebutkan wajah rojulun min aqsal madinati rojul yas'a korek betul misalnya. Jadi itu ada sebutannya di kita ini rojulun min aqsal madinah. Jadi bukan min jauhil madinah, bukan dari pusat kota, dari pinggiran kota sana. Desa lah kira-kira begitu. Nah, tetapi wong desa juga ada gunanya, yaitu kerjanya adalah keliling, lari-lari, mutar-mutar. Hei semuanya umat Islam NU, ikutilah ajaran Kiai Wahab gitu. Ittabi'u Ittabi'u Mursalin gitu. Ikutilah ajaran Kiai Wahab, Kiai Hasyim, Bung Karno dan sebagainya. Itu tugas kita. Jadi orang pinggiran ada tugasnya juga gitu. Nah, ini periode orang pinggiran. Nah, saya ini seperti yang lain-lain juga. Umumnya anak muda pada waktu itu sampai sekarang juga itu tidak tertarik dengan pikiran Kiai Wahab. Karena memang pikirannya tidak ada. Bukunya tidak ada. Tapi saya waktu muda itu yang saya pelajari adalah pikiran Syahrir. Bukunya banyak sekali. Tan Malaka, bukunya sebajek, cabrek bukunya Tan Malaka. Bahkan tokoh PKI namanya si Aidit, itu bukunya banyak sekali, itu bacaan saya gitu. Kiai Wahab nggak ada. Makanya saya remehkan Kiai Wahab itu. Tetapi belakangan saya berpikir, Aidit hebat, mana buktinya? Pernahkah PKI yang hebat dengan konsepnya luar biasa itu mewujudkan impiannya, konsepnya dalam nyata, pemerintahan dalam masyarakat gagal? Lalu ada orang hebat namanya Tan Malaka, itu pemikir nomor 1 lah itu di Indonesia yang pernah ada. Bukunya hebat-hebat, tetapi ketika saya buktikan tidak satu pun bisa mewujudkan. Bahkan dia sendiri partainya hancur merubah itu dan dia mati tertembak. Syahrir juga begitu, yang orang sangat hebat, diakui intelektualnya sangat, bukunya banyak, tetapi gagal. Tetapi Kiai Wahab kan gak ada apa-apanya itu. Tapi kenapa bisa mewariskan sebuah organisasi sangat besar, partai politik yang sangat berpengaruh namanya Nahdlatul Ulama? Ini berarti nggak main-main gitu. Pasti ada sesuatu yang tersembunyi yang belum kita gali, ada konsep yang belum dijelaskan. Ya itulah saya mulai dengan agak males-males gitu menggali pikiran Kiai Wahab. Saya baca seluruh majalah yang ada, alhamdulillah kita temukan di Surah untuk Ulama, di Berita untuk Ulama, di Utusan untuk Ulama, ketemu di pikiran Kiai Wahab itu. Tidak hanya di situ, di seluruh majalah yang lain itu diberitakan tentang Kiai Wahab. Lalu terakhir saya sekitar 10 tahun mempelajari, mencari pikiran-pikiran tokoh NU.
dan paling banyak ketemu Kiai Wahab itu di buku namanya Risalah Konstituante. Buku itu tebalnya 17 jilid, sedepa gitu, semeter lebih itu panjangnya. Nah kita gali tulisan Kiai Wahab ada di situ, banyak sekali, serpian-serpian itu sepanjang. Butuh waktu belasan tahun saya mencari itu, ketemu akhirnya. Dan setelah ketemu baru kita tahu bahwa ini pikirannya luar biasa, tapi belum dikonstruksi. Karena itulah di sini kami sebagai generasi baru itu mencoba mengkonstruksi pikiran Kiai Wahab yang tersebar di berbagai tempat. Dan ternyata betul, Kiai Wahab itu seorang pejuang yang piawi, sangat piawi, pejuang ya. Beliau ini bisa menggunakan sarana perjuangan sangat lihai. Pertama juga kan adalah media massa, koran, majalah. Makanya beliau nulis di Utusan Nahdlatul Ulama, di Berita Ulama, dan juga di Syawal Ulama. Dan terakhir beliau banyak membuat statement media di Duta Masyarakat yang sekarang dipimpin Cak Anam. Dulu Duta Masyarakat itu koran ketiga terbesar di dunia, di Indonesia. Bacaan presiden itu kalau enggak seluruh Indonesia, PNI, Harian Rakyatnya PKI, pedomannya Masyumi, dan Duta Masyarakatnya NU, itu bacaan Bung Karno resmi itu. Itu koran yang di belakangnya rohnya ada Kiai Wahab gitu. Di situ banyak statement beliau. Artinya beliau itu orang yang punya kesadaran media sangat tinggi. Jadi seluruh apa yang dilakukan Kiai Wahab itu selalu dimediakan. Tidak semua harus ditulis sendiri, kadang ditulis sendiri, tapi kadang diinformasikan, ditangkap wartawan, ditulis di media sehingga menjadi tersiar. Contoh pertama adalah kepergian beliau ke Mekah, ke Hejaz menghadap Raja Abdul Aziz ketika memprotes tentang pembongkaran makam Nabi dan makam-makam situs sejarah yang lain. Itu diekspos dengan sangat baik di media. Kemudian juga setidaknya itu disosialisasikan, datang pertama turun dari Mekah itu ke Jakarta, disosialisasikan di Batavia sana, kemudian ke Jogja dan juga ke Surabaya. Akhirnya kesadaran sebagai seorang komunikator mendidik rakyat itu bagus sekali. Kemudian terakhir ya koran Duta Masyarakat itu adalah tempat mengekspresikan berbagai pandangan politik beliau, pandangan keagamaan dan strategi beliau. Kedua yang dipakai adalah politik, yaitu partai politik, dipakai beliau sebagai sarana perjuangan. Dan tidak kalah pentingnya, tadi Ibu Ulfa ceritakan, beliau itu adalah menggunakan sarana militer juga. Dia itu kata Cak Anam kan walaupun kecil tapi jago gelut gitu. Tukang kelai itu, biasa perang itu. Jadi beliau itu menggunakan sarana media massa, sarana perjuangannya itu media massa, kedua partai politik, ketiga adalah militer, tentara. Jadi beliau ini adalah komandan barisan ulama. Kalau Hizbullah kan ketuanya, jenderalnya kan Zainul Arifin, Kiai Zainul Arifin. Kalau Sabillah itu jenderalnya Kiai Maskur. Nah kalau barisan ulama ini pemimpinnya adalah Kiai Wahab Hasbuloh. Dan beliau langsung turun di lapangan sendiri, tidak hanya dirancang dari tambak beras itu enggak, atau di Tebuireng, tapi turun ke lapangan, di Bubutan, di Surabaya, di Kawatan juga turun, di Medan Laga. Jadi beliau itu berani gitu loh, di konsen ini sebagai seorang militer. Nah kalau dia nggak punya jiwa militer, nggak akan berani menghadapi Raja Ibnu Saud. Padahal itu raja yang berkuasa, yang baru naik tahta, otoriternya bukan main itu. Orang se-Arab, Arab semua itu, nggak ada yang berani, karena berani melawan kebijakan raja harus dibunuh, harus dimasukkan penjara. Tapi Kiai Wahab dengan tenang aja dari Indonesia datang ke sana, padahal belum punya kekuatan apa-apa, tapi itulah kekuatan beliau. Nah, inilah yang menjadi kunci kenapa kami harus belajar kepada Kiai Wahab, belajar pada NU, karena bukti-bukti real di lapangan, bukan konsep-konsep di buku. Nah, begitu kita baca tulisannya ternyata konsep politik strateginya itu luar biasa. Makanya itu yang perlu kita kaji di berserak di berbagai buku, tulisan itu bukan buku ya, belum jadi buku lah, itu harus kita konstruksi. Nah, saya mencoba menemukan statement Kiai Wahab tahun 50 itu saya beri judul. Jadi karena NU itu belum punya kredo, belum punya syahadat, kira-kira begitu, belum punya doktrin. Lalu kita ambil tahun 50 itu beliau membuat doktrin pendek sekali, yaitu kata beliau banyak tokoh NU yang tidak yakin akan kebesaran NU. Mereka ragu-ragu karena mereka termakan oleh propaganda. Padahal NU itu besar, NU ada kuat. Kalau ibarat senjata meriam, betul-betul meriam, bukan meriam tiruan.
Tetapi tokoh NU yang tolol itu tidak sadar kekuatan lawan dalam rangka menjatuhkan mental orang dengan cara propaganda. Ini kejadian sederhana, tetapi di tangan kawan-kawan saya hanya satu paragraf kata ini melahirkan ilmu yang luar biasa. Pertama apa? Melahirkan ilmu propaganda. Di NU muncul sekarang ahli propaganda mengambil dari Wahab. Kedua, dari statement kecil itu muncul namanya ilmu intelijen dari situ. Ketiga, muncul ilmu namanya kawan lawan gitu. Disitulah kita rumuskan. Jadi dari statement sepenggal aja itu melahirkan 3 disiplin keilmuan yang sekarang digaji habis oleh teman-teman. Itu baru 3, belum yang lain-lain. Itu banyak sekali. Jadi kepiawaian Kiai Wahab itu seperti itu ya. Itu yang perlu sedang kita gali, kita kaji terus. Nah, syaratnya mengkaji Kiai Wahab nggak boleh di dalam ruangan, tapi harus di lapangan. Harus kita adu dengan realitas baru muncul. Jadi ilmu NU itu caranya, baik ilmu Mbah Hasim maupun Mbah Wahab itu tidak bisa kita kaji di laboratorium, nggak bisa. Laboratoriumnya adalah masyarakat gitu. Nah disitulah kita melihat bahwa Kiai Wahab itu luar biasa. Tadi itu membuat komite Hejaz dipimpin sendiri menghadapi kekuatan Saudi Wahabi yang sedang berkuasa, kuat-kuatnya itu berani menghadapi. Kemudian kedua beliau pernah itu ketika NU menghadapi banyak kesulitan melakukan gerakan sekitar tahun 28-29, beliau langsung menghadap ke ini kantor Van Inlandszaken gitu. Jadi kantor urusan pribumi. Itu ketuanya adalah Van der Plas di Batavia sana. Nah, Kiai Wahab itu dengan beraninya datang ke sana untuk mengajukan beberapa usul bagaimana NU diberi keringanan dalam menjalankan agenda dan program-programnya. Itu datang sendiri ke sana, tidak takut. Padahal sana itu ya mengerikan ketika datang ke kantor pusat Belanda di Batavia. Tapi beliau lakukan, tidak takut. Bahkan menurut kita ketika beliau datang dari jauh tadi kejar sama anjingnya Van der Plas itu. Punya ujung hadir besar sekali. Nah, Kiai Wahab kayaknya kan sakti itu, tidak mempan dengan anjing. Anjing langsung tunduk dan bersimbol di depan Kiai Wahab. Disitulah anjingnya dielus-elus sama Kiai Wahab. Lalu anjing herder itu digendong sama Kiai Wahab. Digendong anjingnya dibawa ke istananya si Van der Plas itu. Nah, yang punya itu senang sekali. Wah, luar biasa tamu saya ini menghormati binatang kesayangan saya. Disitulah cara beliau menaklukkan hati si Van der Plas itu dengan cara menggendong anjing kesayangannya begitu. Jadi boleh itu strategi politiknya begitu. Wah, anjing barang najis ya kalau Kiai Jombang pasti nggak akan mau gitu. Atau pasti terkam anjing duluan lah gitu karena kurang sakti. Nah, Kiai Wahab orangnya kan sakti, walaupun kecil bisa gendong anjing besar dan dilus-lus, yang punya suka senang sekali. Nah, itu adalah metode cara menaklukkan si hatinya si Van der Plas. Disitulah kemudian beliau bicara berdua secara dari hati ke hati, kemudian disuguhi kopi, rokok dan sebagainya, baru dimasukkan usulan-usulan Kiai Wahab itu mengenai kebebasan beragama, termasuk kebebasan dakwah dulu kan ketat sekali itu, kena peraturan-peraturan itu. Nah itu disiarkan di media ini, di koran utusan Indonesia, utusan utusan ulama itu ada. Tapi yang soal anjing nggak ada, itu nggak disebutkan. Nah, anjing itu saya dapat dari Kiai Burda, itu Pak D saya yang cerita bahwa beliau strateginya itu dengan cara mengelus-elus anjing si Van der Plas tadi itu. Nah, menarik tahun 58 ketika waktu kan terjadi perang dingin antara Soviet dengan Amerika. Nah, ketika itu PRRI, ada pemberontakan PRRI dilakukan oleh kelompok Masumi dan PSI gitu. Nah, begitu terjadi pemberontakan itu langsung Kiai Wahab membuat statement media massa besar-besaran dikutip media bahwa terjadi pemberontakan dan pemberontakan itu ilegal, harus ditumpas karena ini mengancam keutuhan negara, harus disingkirkan. Nah, waktu itu Kiai Wahab banyak dikritik orang karena membuat statement yang belum dikonfirmasi sebelumnya. Nah, setelah Kiai Wahab menjelaskan bahwa kenapa Kiai Wahab membuat statement yang kelihatan buru-buru tentang pemberontakan PRRI Permesta itu, karena beliau punya pandangan strategis, yaitu Indonesia ini sudah digolongkan sebagai negara komunis tahun itu. Propaganda di mana Indonesia negara komunis, padahal kita kan bukan. Makanya jangan sampai pemberontakan PRR itu yang membuat rilisnya itu PKI.
Nah kalau sampai PKI yang membuat, itu artinya Indonesia betul-betul negara komunis. Makanya Kiai Wahab langsung mendahului buat statement media bahwa apa yang memberontak Masyumi dan ini adalah mengancam negara, itu harus ditumpas. Itu yang bicara Kiai Wahab, bukan komunis. Kalau yang bikin komunis, kita udah diserbu Amerika, mau di Vietnamkan. Kita udah dinyatakan negara komunis dan akan di Vietnamkan. Nah, karena yang ngomong Kiai Wahab, maka apa yang ngomong NU bukan komunis, maka negara-negara barat yang anti komunis itu mikir-mikir mau nyerbu kita, karena yang ada di sini adalah bukan kelompok komunis tapi kelompok Islam. Dan ini adalah strategi beliau, bagaimana beliau tahu tentang kondisi global, tentang geopolitik, apa yang sedang terjadi di dunia sana itu tahu. Kemudian ada hal menarik lagi soal pembebasan Irian Barat. Waktu Bung Karno memulai tugas negara, kan ini kan amanat dari sidang BPPKI sebelum kemerdekaan adalah membebaskan Irian Barat. Nah, ketika Bung Karno melakukan pengambilan Irian Barat dan didukung penuh oleh NU, tiba-tiba dibully media, tidak nasional tapi internasional, termasuk Partai Masyumi dan PSI itu menolak apa intervensi ke Papua. Itu disebut penjajahan. Padahal kita maksudnya kan pembebasan, itu bukan penjajahan. Nah, di dunia internasional seluruh media menyebutkan bahwa Bung Karno sedang menyerbu Irian Barat, menganeksasi Irian Barat, menjajah Irian Barat dalam rangka melupakan kemiskinan yang ada di dalam negeri. Itu di statement oleh Menteri Luar Negeri Amerika, namanya John Foster Dulles, itu di media-media dunia mengutip itu semua. Nah, disitulah Bung Karno ketemu Kiai Wahab, minta restu, minta nasihat bagaimana kita menghadapi opini dunia, media massa dunia dan nasional seperti ini. Disitulah Kiai Wahab dengan piawinya mengajukan sebuah solusi, namanya diplomasi Cancut Taliwondo. Diplomasi Cancut Taliwondo itu adalah strategi untuk menggalang opini, counter opini terhadap koran nasional dan koran internasional yang anti pembebasan Irian Barat. Disitulah kemudian koran-koran nasional akhirnya merilis apa disebut diplomasi Cancut Taliwondo, yang itu tidak ada dalam buku politik manapun. Itu betul-betul karangan Kiai Wahab itu. Nah, ini apa namanya sedang kita belajar. Dan isinya apa? Pertama adalah membangun kembali ekonomi Indonesia, ditata kembali. Kedua adalah menata struktur politik, dan ketiga adalah memperkuat bidang pertahanan militer. Itu nasihat Bung Karno, Mbah Wahab kepada Bung Karno, yang dikemas dalam apa namanya diplomasi Cancut Taliwondo itu. Nah, setelah itulah seluruh kritik baik nasional maupun internasional diredam dengan isu itu, karena Bung Karno punya langkah-langkah konkret atas Mbah Wahab tadi. Ekonomi diperbaiki, politik ditata kembali, kemudian juga militer diperkuat. Dan situlah kemudian kita mendapatkan senjata yang sangat banyak sekali. Jadi Bung Karno atas saran Kiai Wahab bisa mendapatkan dua senjata dari dua negara yang bersekutu, bermusuhan, yaitu mendapat sumbangan senjata dari Amerika Serikat, juga dari Soviet. Kepada Soviet, Bung Karno bilang, hei Soviet, kamu bantu saya, kalau kamu gak bantu saya, nanti kapitalisme akan mengambil alih kita, menguasai Indonesia. Kepada Amerika bilang, Amerika, kamu bantu saya, kalau kamu gak bantu saya, nanti kita dibantu komunis, nanti komunis berkembang di Indonesia gitu. Jadi Amerika bantu, Rusia juga bantu, diadu gitu. Jadi kalau pemimpin besar bisa mengadu domba dua negara superpower gitu. Nah, situlah senjata dari Rusia dan dari Amerika itu digunakan untuk menghantam Belanda. Ya Belanda ya tewas lah dihantam dua senjata berat itu gitu. Nah, ini adalah bagaimana Kiai Wahab bisa menginspirasi Bung Karno dalam membuat media opini di media massa, dan dihadapi tidak hanya media lokal tapi internasional. Tidak main-main Menteri Luar Negeri John Foster Dulles itu yang dihadapi. Nah, itu juga hanya perlu yang kita kaji, bagaimana seorang wartawan juga seorang pejuang seperti beliau itu. Nah, tahun 65 beliau juga punya strategi yang sama, bagaimana beliau dengan kekuatan yang luar biasa menghadapi pemberontakan 65 itu gitu. Jadi beliau turun di lapangan, Pak, langsung memimpin sendiri di Matraman Raya, di rumahnya Gus Dur itu, rumahnya Nyai Solehah bersama Kiai Bisri, Kiai Wahab di situ, dan para anak-anak muda Ansor, PMI, Ibnu, Fatah dan sebagainya itu mimpin langsung di situ. Jadi Kiai Wahab selalu main di antara tiga media tadi, yaitu media massa, media politik dan media militer.
itu dilakukan secara bersama dan sampai akhir hayatnya seperti itu. Nah ini yang perlu kita dipelajari lah. Ternyata begitu kita kaji Kiai Wahab itu, kita gali banyak sekali yang serpian di mana-mana. Nah sebenarnya inilah saya sebagai rajulun min aqsal Madinah itu keliling. Saya itu sudah 10 tahun keliling Indonesia menyebarkan pikiran Kiai Wahab, Kiai Bisri, Kiai Hasyim Asy'ari. Jadi saya itu sudah 10 tahun keliling Indonesia. Kemarin baru dari Palopo itu jauh sekali. Pulang ke rumah sehari udah diundang Kiai Wahab, ya saya harus datang ke sini. Padahal besok harus pergi lagi ke Medan gitu. Jadi selama 10 tahun saya keliling itu menjajakan ya pikiran Kiai Wahab dan Kiai Wahab. Kenapa? Ini akan jadi solusi, Pak. Contohnya apa tadi? Ada kita mungkin mau mengadu ya, mau mengkonfrontasikan pikiran Kiai Wahab dengan si siapa itu? Tan Malaka yang hebat itu. Ada sebuah perusahaan besar aset strategis negara. Itu dulu dipimpin oleh anak buahnya Tan Malaka. Tapi alhamdulillah selama 10 tahun itu bangkrut. Tidak berhasil. Lah tiba-tiba kita diminta jadi solusi sebuah perusahaan strategis negara ini. Kita datang ke situ dengan menggunakan ilmunya Kiai Wahab. Alhamdulillah tidak sampai 1 tahun sebuah perusahaan strategis negara itu untung, bangkit kembali. Itu nyata itu. Kemarin sore baru saya mengunjungi perusahaan itu, perusahaan nasional, BUMN-nya sangat besar, rugi bertahun-tahun. Kita carikan solusi dengan pikiran itu. Jadi ada juga perusahaan luar angkasa di sini itu bangkrut juga, bank tidak mau, pemerintah sudah nggak peduli, swasta juga nggak mau, sudah nggak ada solusi. Nah itu kita menggunakan ilmu yang Kiai Wahab itu bisa. Jadi kalau kita mau menggali ilmu Kiai Wahab itu banyak hal bisa kita selesaikan, tidak hanya urusan NU, tidak hanya urusan perusahaan milik negara, tapi negara mungkin bisa selesai juga, bahkan dunia bisa selesai gitu. Buktinya sekarang banyak ulama di Timur Tengah yang datang ke kita, minta kita ini yang berikan solusi. Dari Yaman datang, dari Syria datang, dari Turki itu pada datang kita, dari Amerika datang masuk itu untuk apa kira solusi dari NU. Jadi ke depan kalau kita mau menggali Kiai Wahab ini, itu bisa jadi solusi itu. Tidak hanya solusi bangsa ini, tapi solusi dunia itu. Kalau bangsa ini udah jelas lah. Sering saya itu dengan menggunakan Kiai Wahab itu dia undang beberapa instansi pemerintah dan juga termasuk partai politik yang sedang mengalami jalan buntu itu. Begitu kita kasih ini konsepnya, itu bisa berhasil. Insya Allah kalau kita serius kita mau menggali secara tuntas dalam periode ini, kita bisa jadi solusi gitu. 3 bidang tadi, baik media, baik politik maupun di bidang militer. Ini itu yang sedang kita kaji dari serpian pikiran Kiai Wahab yang tidak beraturan itu. Coba kita tata, kita bangun, kita atur, lah itu akan jadi konstruksi pemikiran. Dan itu sudah kita eksperimen. Saya tidak ngomong. Saya sudah eksperimen 10 tahun keliling Indonesia dan kita cobakan di berbagai instansi, baik NU sendiri, BUMN, perguruan tinggi dan juga beberapa di nanti masuk ke pemerintahan gitu. Nah ini saya bersyukur bisa belajar Kiai Wahab dan nanti mungkin tidak harus saya, yang lain juga menggali bersama-sama karena ini kan peradaban ya, ini bukan soal proyek, bukan warisan kecil, tapi peradaban yang harus kita gali bersama-sama. Dan yang saya berbangga juga, selain tadi saya mengangkat kredo yang sekarang jadi sangat terkenal itu, saya juga mengangkat lagu Yalawaton. Terus terang itu saya, itu kan syair Kiai Wahab sudah terbenam kira-kira 70 tahun yang lalu, Yalawaton itu. Kemudian kita butuh lagu Mars, NU berumurnya Mars, lalu kita mencoba cari-cari ketemu. Lalu kita aransir, kita cari musisi yang paling baik di Republik ini, akhirnya jadilah lagu Yalawaton, liriknya Kiai Wahab itu. Kemudian kita cari musik yang baik dan sekarang jadi lagu sangat terkenal, lagu Yalawaton. Semua nyanyi di Indonesia ini. Jadi tidak ada yang tidak nyanyi lagu itu, baik dari NU sendiri, non NU, militer, polisi, birokrasi, sampai gereja-gereja juga nyanyi lagu Yalawaton itu. Jadi alhamdulillah saya ikut mempromosikan lagu itu. Jadi saya ikut berbangga karena dulu saya ngajarin satu persatu orang. Bagaimana tahun 2011 itu saya ngajarkan itu pada orang-orang itu, tapi alhamdulillah sekarang sudah menjadi lagu nasional, menjadi lagu kebangsaan. Dan insya Allah sebentar lagi akan diangkat bagi lagu kebangsaan itu. Ketika ada yang protes, loh itu kok gereja-gereja pada ikut nyanyi, apa gitu boleh Pak Kiai? Lu nggak apa-apa. Kiai Wahab kan tokoh nasional, seluruh karya Kiai Wahab itu adalah milik bangsa ini. Tidak boleh diklaim keluarga, milik bangsa ini gitu. Maka saya juga dalam ketika itu ya saya tidak mengajukan royalti karena punya Kiai Wahab, yang punya royalti beliau gitu. Biar Allah sendiri yang bayar royaltinya gitu. Nah itu alhamdulillah nanti banyak
pikiran kita gali satu persatu akan menjadi ledakan yang luar biasa sebagai solusi dari bangsa ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pemaparan yang cukup lengkap dari Pak Kiai Haji Munim DZ, mulai dari kiprah Kiai Wahab di sektor militer, di media massa, juga di pergerakannya di partai politik. Dari jenjang perjalanan itu yang saya tangkap, Kiai Wahab selalu muncul, selalu hadir di saat negara, di saat organisasi dalam situasi yang genting. Kiai Wahab selalu menjadi solusi ketika permasalahan mendera bangsa ini.